Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatik. Sahabat-sahabat, sudahlah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam, separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah, nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam. Singkat cerita, dua kelompok ini matur, ya Rasulullah, kita ngalami ini perdebatan gini-gini. Di semua riwayat, di hadis-hadis sahih disebut falam yu'annif wahidan minhuma. Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau enggak menyalahkan dua-duanya. Itu bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana itu? Enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benarnya? Salah satunya. Salah satunya itu dua-duanya? Iya. Enggak, kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan Kedua-duanya. Kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas ini luar biasa ya. Gak jelas kadang bahasa kita ini kadang ya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya. Tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar, ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Saya ulang lagi, bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas yang satu harus sholat asar, padahal matahari sudah tenggelam. Makanya di antara fikih unik itu begini. Saya ulang lagi fikih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun itu unik. Sementing ojo ngosor sholat. Engkau yojo niat jamak, atau kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia kosor itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat, ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan? Karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim, tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur qadha. Kalau jamak takhir kan, tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Madinah. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik nggak, jalin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi. Kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan masyakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan, resepsi jamak, ribet. Wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak.
Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya, jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qasar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya, nak kue ra mesti bener, jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qasar katanya. Juga tidak jamak takdim karena qasar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Makanya pertanyaannya misalnya, bagaimana hukumnya penyembelihan lewat mesin? Ya ribet kan. Bagaimana nyembelih dari belakang? Saya baca di kitab-kitab nyembelih dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal hulkum dan mari itu terpotong. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis, setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini, potensi sudah berstatus mati. Makanya, kalau misalnya menyembelih dengan dibacok, plak gitu langsung mati juga. Itu tetap ada dokhtoh, dalam bahasa fikih dokhtoh. Dia terkaget, bek gitu, ada dokhtoh karena nggak bisa bernafas terus mati. Berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang pengkaji fikih itu ya seperti itu, memang itu yang ditekuni. Tapi kita sebagai orang awam ya tadi. Nak sing kecelakaan iku wedhus ta ayam jago ngeman, tapi nak pitik cilik ikhlas. Makanya ada pertanyaan orang-orang, saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya, jenengan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan, dia orang mukmin, saya tetap sholat. Kenapa? Ya kan matinya oplosan. Tapi andaikan tokoh yang mati, kamu sholat enggak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet. Fikih itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngendikan gini. Ada orang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang enggak? Punya. Nabi, saya enggak mau nyolati mayit yang punya utang. Terus ada sahabat datang, ya Rasulullah, utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah tidak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang itu hal yang boleh. Saya ulangi, utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se-ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kondur itu ngendikan gini, ini PR ya bagi UMM, ini PR ya. Nabi sebelum kondur bilang gini, sallu ala sahibikum. Jong saya tidak nyolati ini, tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi, dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar, misalnya pas dugem mati, pas oplosan mati, itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati wong mati oplosan kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah, tapi kalau nggak disolati nanti ada tradisi yang keliru, yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati. Padahal siapapun yang muslim, janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah, ya rasa rektor lah, satpam, pokoknya kudu tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati nggak benar, itu sebaiknya tokoh-tokohnya nggak ikut nyolati, tapi awamun nas, orang kebanyakan ikut sholat.